Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang hyperphosphatemia and the clinical consequence on end-renal and state renal disease patient undergoing dialysis. Terima kasih kepada sponsor pada siang ini. Terima kasih juga kepada Pabdi Cabang Purwokerto. Ini adalah kurikulum vitae saya. Saya masih bekerja di Rumah Sakit Banyumas. Nah, bahwa fosfat adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh karena diperlukan untuk pembentukan ATP, siklik AMP, fosforilase protein, dan lain-lain. Penyimpanan fosfat ini sebagian besar terdapat di tulang. Dan kadar fosfat pada keadaan normal 2,5 sampai 4,5 mg. Pria lebih tinggi dari wanita. Dan apabila kadar fosfat lebih dari 4,5 disebut hiperfosfatemia. Intake dan metabolisme fosfat, terutama intake-nya dari makanan, dari produk susu, daging, sereal, dan dari makanan ini sudah lebih dari cukup dari kebutuhan minimum di 1-3 kalinya. Penyerapannya di usus halus dan peran ginjal ini sangat penting dalam homeostasis fosfat. Dia akan melakukan filtrasi dan reabsorpsi pada keadaan ginjal yang normal akan terjadi homeostasis fosfat. Ini intake fosfat dari makanan ini sudah lebih dari cukup, kemudian difiltrasi dan reabsorpsi di ginjal sehingga terjadi homeostasis fosfat. Ini pada keadaan normal. Nah, pada keadaan hiperfosfatemia tentu ada saran ini yang dianjurkan. Ini saya ambil yang baru dari Core Curriculum 2022 untuk batasi daging olahan, keju olahan, dan produk keju olahan. Pilihlah daging yang segar, unggas, atau ikan. Produk kedelai dan kacang-kacangan biji-bijian ini fosfatnya lebih rendah. Pastikan dosis pengikat fosfat disesuaikan dengan waktu makan dan asupan protein. Nah, hiperfosfatemia ini akan terjadi pada keadaan gangguan fungsi ginjal. Tadi dari intake saja sudah lebih dari cukup, itu kalau ginjalnya keadaan normal, sehingga dilakukan reabsorpsi, tapi keadaan ginjal yang tidak bagus, akut kidney injury maupun CKD, ini akan terjadi hiperfosfatemia. Sehat sekalian, selain kondisi keadaan ginjal juga bisa terjadi kondisi-kondisi yang lain, lytic stage, treatment induced hiperfosfatemia, hipoparathyroidism, chronic hypokalsemia, acromegaly, familial tumor, respiratory alkalosis yang berkepanjangan. Jadi hiperfosfatemia ini bisa terjadi pada keadaan-keadaan ada peningkatan dari dalam, misalnya keadaan neoplastik, keadaan hemolisis, lactic acidosis, chronic respiratory alkalosis, juga pada keadaan parathyroid dysfunction, ini akan
berakibat hiperfosfatemia. Dan yang paling penting justru pada gangguan fungsi ginjal yang kita akan fokus pada membicarakan pada siang hari ini. Pada keadaan gangguan fungsi ginjal, dengan pembatasan diet fosfat tidak cukup. Jadi masih terjadi keseimbangan fosfat positif pada keadaan gangguan fungsi ginjal. Apalagi tulang direabsorpsi cepat. Akibatnya mudah terjadi kalsifikasi vaskuler. Ada panduan dari Permevri tentang penata laksana hiperfosfatemia, disarankan agar diet rendah fosfor. Pada penyakit ginjal kronik stage 3-5 dianjurkan diet rendah fosfor 800-1000 mg per hari. Kadar fosfat serum dievaluasi setiap bulan. Itu saran dari Permevri. Lah, tapi diet rendah fosfor yang berlebihan ini juga tidak bagus karena akan mengakibatkan pada malnutrisi yang pada akhirnya tentu meningkatkan morbiditas. Oleh karena itu, kecukupan asupan protein lebih diutamakan daripada diet rendah fosfor yang berlebihan. Sehat sekalian bahwa CKD ini menyebabkan CKD-MBD, progresivitas mineral homeostasis. Kita lihat bahwa pada CKD ini kan terjadi pengurangan massa ginjal. Akan terjadi penurunan vitamin D aktif, penurunan kalsium, peningkatan fosfat, peningkatan paratiroid hormon, dan peningkatan FGF23. Dan kita tahu bahwa pasien-pasien kita yang menjalani hemodialisis, ini data dari Indonesian Renal Registry tahun 2018, 27% adalah hiperfosfatemia. Tapi kalau kita lihat, kita tahu bahwa tidak semua center itu mengadakan pemeriksaan fosfat. Jadi bisa jadi angkanya lebih dari ini. Akibat yang terjadi pada hiperfosfatemia tadi, tentu kaitannya dengan CKD-MBD. Jadi CKD akan menyebabkan CKD-MBD. Chronic kidney disease, mineral bone disease. Apa yang terjadi tadi? Bahwa paratiroidnya meningkat, kalsium serumnya menurun, FGF23-nya meningkat, fosfat serum meningkat, vitamin D menurun. Yang terjadi adalah vascular calcification yang berakibat cardiovascular disease. Tentu kita sudah tahu akibat kalsifikasi vaskuler ini. Dan pada tulang akan mudah terjadi fraktur. Ini juga implikasi dari CKD-MBD. Pada cardiovascular calcification, kita tahu bahwa penampung pengendapan fosfat ini adalah pembuluh darah sehingga terjadi kekakuan. Dan ada dua bentuk kalsifikasinya, yakni aterosklerosis intimal dan arterial medial. Jadi CKD merangsang terjadinya plaks dan kekakuan ini. Kalsifikasi aterosklerosis pada arteri koroner juga bisa terkena dan akan menimbulkan peningkatan tekanan nadi pada penyakit ginjal kronik. Ini adalah gambar skematik pada kalsifikasi intimal dan ini yang tunika media. Dan ini pada keadaan hiperfosfatemik milieu akan terjadi tissue calcification, inflamasi, dan terjadi producing fosfat bebas dan berakibat pada kematian sel.
Sehat sekalian, ini adalah membandingkan pada kondisi gangguan fungsi ginjal. Kita lihat bagaimana prevalensi hiperfosfatemianya, paratiroid hormonnya, dan FGF23. Kita lihat bahwa pada gangguan fungsi ginjal yang makin berat, maka hiperfosfatemianya makin berat, secondary hiperparatiroidnya makin berat, dan FGF23 eksesnya juga makin berat. Berbeda pada fungsi ginjal yang masih bagus. Dan hiperfosfatemia ini akan berkontribusi besar terhadap mortality rate pada pasien hemodialisis. Ini menduduki nomor 3 setelah low wearer dan anemia. Jadi hiperfosfatemia ini harus diperhatikan. Mortality rate pada keadaan hiperfosfatemia, kita lihat pada hiperfosfatemia yang makin besar, maka mortality risk-nya, insidennya akan meningkat. Makin tinggi, makin meningkat. Tapi kalau kita lihat di sini, fosfat yang terlalu rendah juga meningkat. Jadi tidak dianjurkan fosfat yang terlalu rendah dan yang terlalu tinggi. Sehat sekalian, bagaimana dengan mortality kardiovaskuler pada pasien HD akibat hiperfosfatemia ini? Ini all cause semua akan menyebabkan peningkatan mortality kardiovaskuler. Dan makin tinggi fosfat, hiperfosfatemia, maka kardiovaskuler mortality-nya juga makin meningkat. Sama seperti tadi, kalau terlalu rendah juga menyebabkan kardiovaskuler mortality-nya meningkat. Pada penyakit ginjal kronik, kita tahu terjadi CKD-MBD, manifestasinya tadi kalsiumnya dan vitamin D-nya rendah. Fosfor dan paratiroid hormon FGF23-nya tinggi. Nah, akibat dari ini akan terjadi osteodystrofi ginjal dengan gejala nyeri tulang, ruptur otot, pruritus, dan insiden patah tulang yang tinggi. Oleh karena itu, KDIGO menyarankan untuk treatment pada CKD-MBD dengan lowering high serum fosfat, treatment untuk paratiroid hormonnya, dan treatment bone disease-nya. Sehat sekalian, akibat CKD-MBD ini, maka kita tahu akan mengakibatkan vascular calcification, gangguan pada tulang, dan laboratorium tentu saja. Sehingga akan meningkatkan resiko fraktur, cardiovascular disease, dan mortalitasnya juga meningkat. Ini adalah melihat relative risk peningkatan kematian pada kondisi kalsium dan fosfat level. Melibatkan 40.000 pasien, kita lihat yang pada kalsium. Pada kalsium yang normal, ini di angka 8,5 sampai 10,5, pada hiperkalsemi, maka relative risk of death-nya meningkat. Meningkat cukup signifikan. Dan kita lihat pada hiperfosfatemia, tadi di angka 2,5 sampai 4,5, maka pada hiperfosfatemia makin tinggi,
relative risk of death-nya juga meningkat makin tajam. Tapi tadi kalau fosfatnya makin terlalu rendah juga angka kematiannya cenderung meningkat. Ini adalah kelainan tulang pada CKD, bahwa 84% dari pasien CKD stage 3-5 itu mempunyai kelainan tulang. Kita bandingkan antara prevalensi abnormalitas tadi pada stage 35 dan yang menjalani hemodialisis. Kita perhatikan gambar yang hijau ini, maka mixed uremic osteodystrophy-nya pada yang menjalani hemodialisis makin besar. Peningkatannya lebih tajam. Jadi makin buruk fungsi ginjalnya, prevalensi kelainan tulangnya makin meningkat juga. Insiden fraktur ya pada CKD, kita lihat pada CKD yang makin berat, maka insiden dari frakturnya akan makin tinggi dibanding yang fungsi ginjal masih bagus. Demikian juga vascular calcification, prevalensinya juga makin berat pada CKD yang makin berat. Ada pedoman Penevri tentang terapi hiperfosfatemia. Secara umum terjadi keseimbangan fosfor positif pada pasien penyakit ginjal kronik stadium 4-5. Jadi predialisis ini. Strategi terapi ditujukan untuk mengoreksi gangguan tersebut, meliputi 1. Diet rendah fosfor. 2. Mengurangi penyerapan fosfor di usus dengan menggunakan pengikat fosfat atau fosfat binder. Pada penyakit ginjal kronik stadium 5 yang menjalani dialisis dianjurkan meningkatkan adekuasi dialisis. Karena dengan adekuasi dialisis maka akan membuang fosfat yang ada di dalam darah. Ini ada pedoman dari Kadigo bahwa pada CKD stage 3-5 dialisis hendaknya diberikan fosfat lowering treatment. Dan dianjurkan untuk mengurangi yang kalsium base fosfat binder. Nah, ternyata ada beberapa fosfat binder yang aluminium base ini toksik. Kalsium base tadi berisiko vascular calcification. Dan non-kalsium base ini yang ada sevalamer, lanthanum karbonat, dan sucroferic oxyhydroxide ini yang sponsor pada siang hari ini. Dan ternyata perkembangannya ini sudah cukup lama, dari tahun 90 ini ada kalsium astat, sevalamer karbonat itu tahun 2000, lanthanum karbonat 2004, nah sucroferic oxyhydroxide ini masih agak baru, tahun 2013, dan ada yang lebih baru lagi, ferric citrat. Ada panduan Penevri mengenai pemberian fosfat binder ini. Target fosfor pada penyakit ginjal stadium 4, 3, 4, dan 5, pada stadium 3-4, fosfornya dipertahankan ke angka normal 2,7 sampai 4,6, sedangkan pada stadium 5 ini diharapkan mendekati normal. Demikian juga target kalsium pada penyakit ginjal kronik stadium 3-5 diharapkan kalsiumnya ke arah angka normal. Ada pedoman Penevri tentang indikasi pemberian pengingat fosfat. Pada PGK stadium 3-5 dianjurkan menggunakan pengingat fosfat untuk mengelola hiperfosfatemia. Jadi Penevri menganjurkan pakai fosfat binder.
Pengikat fosfat yang digunakan sesuai dengan preparan yang tersedia dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Kerugiannya, kalau kita memiliki kalsium base, ini kerugiannya tadi untuk kalsifikasi vaskuler. Pada PGK stadium 3-5 yang ada hiperkalsemia, maka pengikat fosfat yang mengandung kalsium hendaknya tidak dipergunakan lagi. Saudara sekalian, ini ada satu penelitian, original investigation, effect of treating hyperphosphatemia dengan lantanum karbonat dibandingkan kalsium karbonat ya pada cardiovascular event in patient CKD undergoing hemodialysis. Jadi cocok dengan judul kita. Ini baru tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasien yang menjalani hemodialisis dengan hiperfosfatemia dengan satu atau lebih faktor risiko kalsifikasi vaskuler, pengobatan hiperfosfatemia dengan lantanum karbonat dibandingkan kalsium karbonat tidak ada perbedaan signifikan pada kejadian kardiovaskuler. Tapi temuan ini mungkin tidak berlaku untuk yang risiko vaskuler yang lebih tinggi. Apa yang bisa diambil manfaat, jadi kita kalau memberikan yang ada di rumah sakit, yang ada kan kalsium karbonat, itu tidak harus terlalu khawatir. Ada penelitian lagi yang studi tentang cost. Ini baru juga tahun 2021, evaluation of cost utility phosphate binder pada treatment hiperfosfatemia pada CKD. Ini satu systematic review dan meta-analisis. Menyimpulkan bahwa lantanum karbonat secara signifikan lebih hemat biaya daripada kalsium base. Nah, ini di mana? Kalau di Indonesia, kalsium base yang murah sebagai pilihan lini kedua untuk hiperfosfatemia pada pasien pradialisis. Namun penggunaan sevelamer tidak lebih hemat biaya sebagai pilihan lini pertama. Ini tidak bisa kita jadikan acuan untuk di negara kita. Ini ada lagi baru juga tahun 2021. Ini sucroferic oxyhydroxide, ini sponsor kita pada siang ini. Jadi treatment pada hiperfosfatemia pada dialisis pasien sama, tapi ini suatu observational study, menyimpulkan bahwa sucroferic oxyhydroxide memiliki profil keamanan dan tolerabilitas yang baik, konsisten dengan hasil fase 3 studi. Selain itu, sucroferic ini meningkatkan kontrol fosfosferum dengan beban dosis harian yang rendah. Jadi ini satu alternatif untuk kita pakai. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan pada pertemuan siang ini adalah bahwa hiperfosfatemia sering terjadi pada pasien CKD, terutama end-stage renal disease. Ada hubungan yang kuat dan konsisten antara konsentrasi fosfor yang tinggi dengan risiko kematian, penyakit kardiovaskuler, dan CKD-MPD. Hiperfosfatemia perlu diobati, dan pada CKD grade 3A sampai grade 5 dialisis dianjurkan membatasi dosis fosfat binder berbasis kalsium. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.